Oke, shalom semuanya. Aduh, kok lemes ya? Shalom. Ya, haleluya. Hari ini saya percaya kita semua bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Amin, IGC. Itu baru kedengaran suaranya. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, hari ini terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah memberi kesempatan buat saya bisa sharing firman Tuhan lagi di IGC. Terakhir bulan Januari ya, kita ketemu waktu saya melayani di tempat ini. Sekarang setiap hari ketemu, tapi hari ini baru khotbah lagi. Nah, kita percaya bahwa waktu kita mengatakan bahwa kita adalah ciptaan yang baru, kita ingin supaya ciptaan baru ini menikmati kehidupannya sebagai ciptaan baru secara maksimal. Amin? Atau hanya sekedar, yang penting saya menjadi ciptaan baru, nanti kalau saya meninggalkan dunia ini, maka saya bersama-sama dengan Yesus. Atau kita mau menikmati manfaat dari menjadi ciptaan baru itu sejak kita masih ada di dunia ini. Yang nanti masuk surga aja, boleh angkat tangan? Atau mau merasakan manfaat dari menjadi ciptaan baru mulai sekarang, boleh angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, saya terima aja apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Oke, itu pun nggak apa-apa. Ya, Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Nah, hari ini saya mengajak kita semua boleh membuka dari firman Tuhan. Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kolose pasal yang kedua, boleh buka Alkitabnya, gadgetnya, atau apapun di mana saudara menginstal Alkitab saudara, silahkan. Dan kita juga bisa tampilkan di layar di depan. Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saya baca buat saudara, mulai ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa di sini yang telah menerima Kristus Yesus? Boleh angkat tangan? Semua sudah. Amin. Kalau misalnya belum, nanti selesai kebaktian boleh temui Bapak dan Ibu Gembala. Ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, saudaraku, kalau kita melihat surat Kolose ini, sebenarnya mirip alurnya dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi pasal pertama, Rasul Paulus itu punya pola menulis surat itu mirip. Pertama, dia ajarkan mengenai doktrin, siapa saya dan saudara di dalam Kristus, lalu lanjut, karena itu. Suka sekali Rasul Paulus ini menggunakan kata karena itu. Jadi setelah dia jabarkan doktrin tentang identitas, tentang bagaimana status kita dalam Kristus, lalu setelah itu bagaimana. Jadi berarti kalau kita melihat dari pola penulisan Rasul Paulus ini, sebenarnya kehidupan kekristenan itu adalah hidup yang nyata. Amin. Bukan hidup yang halu, hanya sekedar di dalam pikiran, tetapi kehidupan yang benar-benar nyata. Karena apa? Setelah diubah pola pikirnya, lalu diajarkan, lalu bagaimana dalam menjalani kehidupan di dunia ini berdasarkan perubahan pola pikir tadi. Kadang-kadang orang Kristen itu suka terjebak di dalam satu pola pikir yang dimana kita tahu tentang kita di dalam Kristus, tapi kemudian kita salah tingkah dalam menjalani kehidupan ini. Ya, kehidupan orang Kristen ini bukan hidup yang tanpa aturan. Justru kehidupan orang Kristen itu sangat teratur,
sangat disiplin, sangat produktif. Dari Paulus, saat dia menuliskan suratnya, yang tadi saya sudah katakan, selalu mulai dengan doktrin, selalu mulai dengan jati diri, selalu mulai dengan identitas, kemudian dia selalu lanjutkan. Setelah itu bagaimana seorang ciptaan baru menjalani kehidupannya. Maksudnya kenapa sih? Karena Rasul Paulus tidak ingin kita salah paham. Kalau langsung aturan, kita bisa pikir, wah, kembali nih ke yang lama. Entah kenapa, kita mulai mengelompokkan. Waktu kita mendengar aturan, kita mendengar disiplin, kita mendengar tentang bagaimana melakukan sesuatu, seringkali identik, jangan-jangan kembali ke hukum Taurat. Seolah-olah kita yang melabeli diri kita ada di dalam kasih karunia, kita anti, tidak mau melakukan apa-apa. Kita hanya istirahat. Harusnya istirahat di dalam Kristus, bukan mager, bukan jadi generasi rebahan, tapi melakukan segala sesuatu dari peristirahatan di dalam Kristus. Waktu menjalani hidup di dunia ini tetap produktif, tetap dinamis, tetap yang namanya kita melakukan sesuatu, tapi dengan motivasi yang berbeda. Bukan lagi untuk mencapai sesuatu, tapi karena sudah mendapatkan segala sesuatu, lalu kita mau ngapain? Rasul Paulus tidak pernah berat sebelah waktu dia menuliskan suratnya. Setiap kali dia menuliskan suratnya kepada gereja, dia selalu ingatkan, siapa kita di dalam Kristus. Setelah tahu siapa kita di dalam Kristus, lalu apa? What's next? Berikutnya mau ngapain? Nah, anak-anak Tuhan, baik yang ada di tempat ini, di IGC, yang mengikuti ibadah secara online, dari luar Palembang, dimanapun berada, ini perlu kita renungkan. Seringkali kita terperangkap hanya pada salah satu ekstrim. Kalau yang satu, yang lama, lakukan segala peraturan, melakukan segala hukum untuk mendapat perkenanan Tuhan. Ekstrim yang satu lagi, sudah tahu perkenanan Tuhan, lalu seringkali kebablasan. Suka-suka akulah. Itu yang sering kita dengar. Tapi saya, dalam perjalanan hidup, saya melihat ada posisi yang ketiga. Dia tidak ekstrim melakukan peraturan, dia juga tidak menggunakan kemerdekaannya sebagai ciptaan baru ini untuk sesuatu yang akhirnya membawa dia pada kedagingan, di mana ini seperti kasus yang terjadi di Galatia. Tapi dia di tengah. Gak ngapa-ngapain. Jadi dia hidup, tahu tentang kemerdekaan di dalam Kristus, dia tahu bahwa saya adalah anak yang dikasihi oleh Bapa di surga, tapi terus gak ngapa-ngapain. Dia tidak melakukan peraturan-peraturan yang lama, tapi dia juga tidak melakukan hal yang kelewat batas, tapi nggak tahu, terus saya sekarang ngapain? Hanya tahu, ya saya sekarang dikasih. Tapi sebagai anak yang dikasih, ngapain? Nggak tahu. Saya hanya tahu Yesus mati buat saya. Lalu dari kuasa kebangkitan ngapain? Nggak tahu. Stuck saja, seperti ini. Akhirnya orang-orang yang ekstrim tadi, kiri dan kanan, mempertanyakan, katanya dalam kasih karunia, kok gini-gini aja? Tidak ada yang termanifestasi? Katanya hidup di dalam kelimpahan, anak Allah yang dikasihi. Mana wujudnya? Mana manifestasinya? Mana yang saya bisa lihat? Kalau mengenai identitas kan urusan kita sama Tuhan. Benar ya saudara ya? Kita dan Tuhan yang tahu. Masalahnya orang-orang di dunia ini melihat yang namanya anak Tuhan itu hidupnya gimana sih? Wujud manifestasinya itu gimana sih? Karena itu yang mereka bisa lihat. Supaya mereka bisa tahu, oh seperti ini yang percaya Yesus. Kembali ke Rasul Paulus. Waktu dia tuliskan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Makin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kerinduan saya, harapan saya, kita
tidak lagi mengkotak-kotakkan waktu kita membaca Alkitab. Kita tidak lagi melihat, oh itu masa lalu. Sekarang kita begini di perjanjian baru. Lalu kita seperti aneh. Sebenarnya Alkitab perlu dilihat sebagai satu kesatuan. Kita tidak bisa melihat perjanjian baru tanpa tahu yang lama bagaimana sih. Kalau kita tidak tahu yang lama, kita tidak bisa menghargai yang baru yang kita miliki sekarang. Kalau kita tidak tahu betapa susahnya menjalani yang lama, kita tidak bisa hargai yang baru yang Kristus sudah selesaikan. Oleh karena itu, kehidupan Kristen itu kehidupan yang cerdas, menurut saya. Tuhan kita nggak halu. Tuhan kita tidak hanya pandai ngomong, kasih motivasi. Dia sangat nyata. Alkitab semuanya itu kronologis yang perlu kita pahami. Kita tidak bisa pisahkan yang lama dan baru. Betul, yang lama tidak berlaku lagi karena ada yang baru. Tapi bukan berarti terus kita tidak mau tahu. Kita perlu tahu itu, supaya tahu menghargai yang baru ini seperti apa. Supaya bisa produktif di dalam yang baru. Amin. Jadi jangan kita melihat firman Tuhan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Rabu harus ikut grosel. Ini tidak ada pesan sponsor ya, tadi tidak ada bisik-bisik, boleh nanti ngomong ya Rabu grosel. Tapi itu memang wadah yang sangat penting buat kita. Supaya kita tahu, saya ini sebagai anak Tuhan bagaimana sih? Kok hidup saya begini-begini saja? Kok saya nggak tahu mau melakukan apa di hidup ini? Kok saya nggak tahu harus bersikap bagaimana? Mengambil keputusan bagaimana? Jadi hari ini mungkin kalau selama ini kita hanya melihat ada ekstrem kiri, pada legalisme, ekstrem kanan, masuk pada kedagingan, kita terperangkap dengan diri sendiri. Hari ini kita tanya, jangan-jangan saya di posisi yang ketiga. Saya tidak kembali ke legalisme, saya tidak buat jahat dengan kemerdekaan dalam Kristus, saya hanya nggak tahu mau ngapain. Jangan-jangan kita ada di posisi yang ketiga. Tidak tahu mau apa. Tidak tahu bagaimana hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Tidak tahu berbuat harus bagaimana menjalani identitas saya yang baru. Kita lihat ayat yang ke-8. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat 8 ini menunjukkan bahwa orang yang telah dicelikan matanya, mata hatinya akan kasih karunia Allah, perlu hati-hati. Karena waktu kita tidak melihat firman Tuhan sebagaimana mestinya, kita mulai terperangkap dengan hal-hal yang kesannya bagus. Ada filsafat kosong, palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Bukankah banyak? Katakanlah, moto hidup, ya, quotation, yang kelihatannya bagus. Akhirnya kita menjalani kehidupan orang Kristen tuh normatif saja. Ya, saya juga tidak melanggar hukum, saya tidak berbuat jahat. Tapi ya sama. Tidak ada perbedaan signifikan menjadi orang Kristen. Sama. Baik-baik aja, rata saja semuanya. Karena kita tidak melihat sesuatu di balik firman Tuhan. Hanya tahu filsafat-filsafat orang lain di luar sana yang nggak tanpa Kristus pun tahu. Tidak boleh mencuri, jangan ngomongin orang. Orang di luar sana juga tahu. Tidak perlu kenal Yesus untuk tahu hal-hal seperti itu. Sangat normatif. Tapi waktu kita mencari dalam firman Tuhan, sebenarnya firman Tuhan ngomong apa sih mengenai kehidupan saya? Bukan hanya sekedar tidak melakukan hal-hal yang jahat itu tadi, tetapi seperti apa peningkatan yang lebih maju lagi. Karena kita bukan lagi bergelut dengan masalah dosa, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi sekarang sebagai orang merdeka ini apa? Perubahan signifikannya apa? Karena dunia melihat anak-anak Tuhan itu, mereka bercahaya nggak? Saudara nggak lakukan hal yang jahat pun tetap mata dunia melihat.
nggak lakukan hal yang jahat, ya apalagi lakukan yang jahat. Kesannya kalau orang yang tanpa Kristus lakukan hal yang jahat, semua orang juga maklum aja, biasa. Tapi coba kalau misalnya ada hamba Tuhan lakukan sesuatu yang kurang bagus, wah, pendakwaannya itu seluruh dunia. Betapa kita ada di bawah spotlight. Tahu ya spotlight ya? Kurang lebih kayak gini ya. Nah, saya ada di bawah lampu. Semua melihat kehidupan kita. Jadi jangan tunggu. Yang penting kan saya tidak melakukan hal-hal yang jahat. Tapi hidupku biasa-biasa aja pun, orang pun bertanya-tanya, kok itu ya? Yang nggak kenal Kristus pun bisa lebih sukses dari dia. Yang nggak kenal Kristus bisa lebih rajin dari dia. Apa bedanya Tuhan kita? Jangan-jangan kita hanya terperangkap dengan pola hidup yang normatif. Tanpa tahu firman Tuhan itu ngomong apa sih buat kita. Tanpa tahu sebenarnya tujuan Yesus mati dan bangkit itu buat apa sih? Apakah hanya sesempit buat dosa supaya nanti kalau saya mati saya masuk surga? Apakah hanya sesempit itu? Saudara, orang kalau hidup ya, kemudian dia mati, baru warisannya itu bisa dikasih. Benar nggak? Kalau masih hidup, kayaknya kita kurang ajar banget ya kalau langsung minta warisan. Ya misalnya kalau papa kita kayak gitu, bapak belum masih sehat, bugar gitu kan, langsung kita minta warisan. Kayak dua anak itu ya, bapaknya masih ada langsung minta warisan duluan. Firman Tuhan mengatakan, saat kematian seseorang diberitakan, maka warisan itu bisa diberikan. Cari sendiri ya, ayatnya di mana ya. Kalau ada kematian diberitakan, baru bisa kasih warisan. Waktu kita perjamuan kudus, firman Tuhan katakan, kita memberitakan kematian Kristus sampai dia datang. Kita percuma setiap minggu, lesra perjamuan kudus, mengingat akan Kristus, memberitakan kematiannya sampai dia datang. Tapi kita nggak pakai warisan yang dia sudah berikan buat kita. Hidup kita seperti sama waktu belum tahu Yesus. Saya nggak jahat sih, tapi saya juga nggak ada capai apa-apa. Rata aja hidup saya. Kita seperti mengecilkan potensi dari ada Kristus. Lalu di mana victorious rising? Kebangkitan yang berkemenangan. Yesus bangkit kalahkan maut, tapi hidup kita tidak berkemenangan, tidak merasakan kemenangan itu. Tetap aja, dulu sekarang, apakah sampai selamanya? Harusnya Tuhan Yesus aja ya. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Apakah saya juga dulu sekarang dan selamanya sama? Coba kita pikir. Apakah Yesus mati dan bangkit hanya untuk saya seperti ini saja? Saya bukan ngajarin bahwa kita tidak tahu bersyukur. Harus mimpi sesuatu yang lebih. Iya. Karena karya salib itu bukan hanya sekedar untuk membuka akses saudara masuk surga. Tapi mulai dari sekarang hidup kita itu berubah. Apalagi kita bisa taruh tagline-nya Victorious Rising. Victorious dari sekarang, teman-teman. Bukan tunggu nanti. Karena kalau mau menikmati kemenangannya itu nanti masuk surga, lama banget. Dan kita belum tahu deadline-nya kapan, tanggalnya. Tidak ada di kalender pendidikan. Nggak tahu kapan, yang ada cuma libur kalau di kalender pendidikan. Nggak tahu nanti saya menikmati. Kalau kemenangan itu hanya sebatas nanti saya pulang ke rumah Bapak, saya nggak tahu kapan. Akhirnya muncul. Seperti pertanyaan yang kemarin kita bahas di Grosel. Terus terngiang-ngiang buat saya. Apakah saya harus alami masalah sampai klimaks dulu? Baru saya bisa lihat campur tangan Tuhan. Apakah hidup kita harus jatuh bangun merasakan mujizat? Mujizat kan ada kalau ada krisis. Benar nggak? Kalau saudara sakit dapat mujizat kesembuhan.
Kalau saudara dari nggak ada harapan apa-apa, tiba-tiba ada kesempatan terbuka, mujizat. Ya kan? Lalu kemenangannya di mana? Kalau harus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Victorious rising-nya di mana? Jangan-jangan kita yang tidak tahu Tuhan Yesus itu buat apa sih? Buat saya. Lalu hidup saya harus bagaimana? Kita pernah mikir nggak? Atau yang penting satu hari lewat, sudah puji Tuhan, besok lewat lagi, udah pakai ayat lagi. Karena firman Tuhan bilang, itu sehari, cukuplah untuk sehari. Pintar, kita kan suka hafal ayat-ayat untuk mencocokkan pembenaran. Firman Tuhan bilang, jangan pikirkan lebih tinggi dari itu. Konteksnya beda ya. Pikirkan lebih tinggi itu beda. Bukan berarti kita tidak buat planning. Di IGC ini keluarga dan anak muda, lebih banyak anak muda ya Bu ya. Anak muda di sini rata-rata umurnya berapa? Paling muda. 17, 18? 18. Kelvin berapa? 16. Kamu paling kecil ya? 16. Yang paling banyak usianya. Yang masuk anak muda, yang belum berkeluarga. 22, 23? Sekarang berapa? 24. Dengan usia seperti itu, mau apa? Kita bukan hanya pengertian, Tuhan Yesus baik, mati dan bangkit bagi aku. Terus apa? Berikutnya. Ingat kisah dua pengintai, Yosua dan Kaleb. Teman-teman tahu nggak sih, Kaleb itu selesai menaklukkan tanah perjanjian, dia minta tanah bagian dia. Dia perang loh, umurnya berapa? Tahu nggak? Kaleb pimpin perang, menang. Umur? Nggak ada yang tahu. 80 tahun. Kita bisa bayangkan nggak? Kalau opung umur 80 tahun itu ngapain dia? Kalau opung umur 80 tahun ngapain? Mungkin kegiatan dia kalau dia masih hidup, pagi, memang cucu, ya, pagi tes tekanan darahnya, gula darahnya, obatnya sekian banyak. Tapi Kaleb pimpin perang, minta bagian tanahnya. Makanya waktu itu saya pernah bilang waktu di Grosel kan, nama Othniel itu luar biasa. Karena Kaleb memberikan anaknya perempuan, Aksa, pada Othniel. Dan dia mendapatkan tanah yang ada aliran air dari dulu sampai ke hilir. Tanah yang sangat subur. Dia perang 80 tahun. Itu dalam perjanjian lama loh. 80 tahun begitu produktif. 16 tahun, 24 tahun, kita bagaimana? Yang punya kuasa kebangkitan Kristus. Hidup kita bagaimana? Apakah kita sudah, nggak apa-apa, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok nanti baru lihatlah, selalu ada berkat Tuhan. Malas. Kita seperti tidak memaksimalkan potensi yang Kristus sudah berikan. Warisan tadi itu. Dan itu bukan hanya mati, dia bangkit. Artinya, dalam menggunakan warisan itu, dia pun berjalan bersama dengan kita. Untuk bagaimana kita menjalani hidup yang dengan di-backup kekuatan surga itu. Jadi harusnya hidup anak-anak Tuhan tidak biasa-biasa dulu. Harus luar biasa. Kalau bahasa Bapak Gembala, excellent. Amin. Anak muda kurang amin. Amin. Nah, begitu. Semangat. Iya kan? Nanti Othniel pulang baca ya cerita tentang Kaleb, Aksa gitu ya. Terus kamu lihat itu kan bicara apa? Buat saya. Jadi ayat 8. Kita yang telah dicelikan mata hati akan kasih karunia. Perlu hati-hati. Apakah hidup kita hanya mengikuti norma dari dunia ini? Normatif, semua biasa aja. Rata aja. Kalau di rumah sakit, kalau rata itu mati loh. Harus
Berikutnya ya, banyak filsafat dunia yang kelihatannya bagus ya. Banyak pengajaran turun-temurun yang bagus, namun semua hal-hal itu seringkali kita tidak tahu dasar mengapa kita melakukannya. Akhirnya, kita nggak tahu ini bedanya di firman Tuhan ada ngomong seperti ini nggak? Contoh ya, contoh. Kebersihan adalah sebagian dari iman siapa? Coba tunjuk ayat yang ngomong iman adalah sebagian, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi apakah kita hidup jorok, kotor? Ya enggak. Cuma jangan sampai itu hanya contoh kasus ya, bahwa kita pakai hal-hal yang kelihatannya bagus menurut hikmat dunia, tanpa kita tahu firman Tuhan ngomongnya apa. Makanya kembali, Rabu ikut grosel, supaya bisa gali lebih dalam firman Tuhan. Jadi kita tidak hanya terperangkap dengan hal-hal yang normatif. Pokoknya yang penting saya tidak melakukan hal yang jahat, saya hidup baik-baik, jadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa dan keluarga. Tapi nggak ada sesuatu yang signifikan terjadi. Karena nggak tahu kuasa dari firman Tuhan. Kita tidak memperlakukan firman Tuhan sebagaimana mestinya. Seharusnya firman Tuhan ini mampu mengubahkan kita. Seharusnya. Karena kalau nggak sia-sia. Kalau Tuhan memberikan firman-Nya buat kita, Roh Kudus diberikan tinggal di dalam kita. Karena ada hal-hal besar yang mau kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ada satu orang yang merupakan wujud nyata. Saya melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan orang ini. Tidak perlu disebutkan namanya, silakan saudara pikir sendiri. Di umur yang 20-an, orangnya sangat pemalu, tidak bisa bicara. Diam aja. Kehadirannya tidak pernah dirasa. Lalu kemudian satu ketika, firman Tuhan menjamah hidupnya. Orang Kristen, tapi ya Kristen gitu aja. Lalu kemudian mulai menggali firman Tuhan dengan lebih dalam, memberi nilai lebih pada firman Tuhan. Lalu kemudian kehidupannya mulai berubah. Satu ketika orang ini diminta untuk berkhotbah di satu gereja besar sekali, karena kebaktiannya di dalam gedung bioskop. Maka orang ini dia persiapkanlah PowerPoint-nya. Kalau Pak Yo kemarin berapa slide Pak? 30-an ya. Nah, kurang lebih sama lah waktu itu. Maka naiklah orang ini dengan penuh percaya diri. Berkhotbah. Cara digerakkan dengan firman Tuhan di luar biasa. Saya mau beritakan. Sampai tengah-tengah. Tidak tahu apa yang terjadi. Dia langsung. Karena nggak bisa lanjutkan khotbah. Langsung kasih mic-nya begitu aja. Semua orang bingung. Ini kebaktian mau bagaimana? Lalu kemudian orang yang sama, yang grogi di atas mimbar, dilihatin orang, melakukan hal-hal yang sepertinya bisa dihindar. Mungkin dia bisa punya pilihan, saya nggak mau lagi lah, jangan diundang khotbah. Saya nggak mau lagi lah, udah malu. Tapi terus belajar. Latih disiplin. Beri nilai yang lebih untuk firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat berkuat. Berubah. Akhirnya bisa lakukan hal-hal yang lebih besar. Daripada waktu khotbah, hilang kata-kata, dan tinggalin aja mic, pergi. Duduk. Semua orang sampai pikir, mungkin dia ada masalah keluarga kali ya. Tiba-tiba ada tekanan di hatinya, maka ditinggalkanlah. Tengah-tengah ibadah seperti itu. Dan itu orang yang hadir untuk ibadah ratusan. Gak bisa ngomong apa. Bayangkan kalau
orang ini, udahlah, saya nggak mau lagi lah Tuhan, kayaknya salah. Saya nggak mau berlatih lagi lah, kayaknya memang saya nggak bisa. Kayak Musa, Tuhan saya nggak mungkin bisa pimpin bangsa Mesir. Saya ini orang yang tidak bisa ngomong. Lidah saya ini nggak bisa. Tapi Tuhan bilang maju. Maju, Tuhan perlengkapi. Ada Harun, abang menyertai. Maju, pimpin bangsa yang besar. Jadi pemimpin yang luar biasa. Apalagi kita yang sekarang ada di dalam perjanjian yang benar. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Apakah kita sudah memberi nilai yang lebih pada firman yang bisa mengubahkan kita ini? Atau hidup kita ya rata aja, normatif aja semua. Biasa-biasa aja. Kita ada dan tidak ada pun orang nggak rasa apa-apa. Orang tidak melihat dampak dari kehadiran kita. Kita sepakat bahwa firman Tuhan adalah final dari segala pikiran kita. Dasar dari segala keputusan kita. Bagaimana kita bisa menimbang segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan kalau kita tidak memperlakukan firman Tuhan sebagaimana kalau kita tidak memberi nilai yang serius buat firman Tuhan, belajar firman Tuhan, maka kita tidak akan berbeda dengan orang-orang di luar sana. Jangan harapkan hal yang excellent terjadi. Tapi waktu kita kasih value, nilai lebih untuk firman Tuhan, saya mau diskusikan, belajar, gali lebih dalam, kenali Yesus lebih lagi. Hidup pasti berubah, pasti. Ataukah kita sudah cukup puas ya, penting saya orang yang Kristen lah, tahulah Tuhan Yesus, beberapa ayat saya tahu. Saya sudah pelayanan di gereja, lagu-lagu oke, baik. Tapi firman Tuhan nggak berdampak apa-apa buat kita. Kalau ada kesempatan bisa belajar firman Tuhan, ambil saudara. Mari perlakukan firman Tuhan sebagaimana ayat 9 dan 10. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam siapa? Dalam siapa? Yesus. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Allah menyatakan dirinya lewat pribadi Kristus. Jadi waktu kita tahu tentang Yesus, apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia katakan tentang kita, apa yang dia kerjakan, kita sudah melihat kepenuhan kealahan karena ada di dalam dia. Amin. Mari kita ketahui dia lebih lagi, gali lebih dalam lagi, tahu lebih banyak lagi tentang dia, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kalau sudah penuh, terus mau apa? Kalau sudah penuh di dalam dia, yang adalah kepenuhan kealahan itu, terus kita mau apa? Dengan hidup ini, mau bagaimana? Melakukan apa ke depannya? Dialah kepala penguasa semua pemerintah dan penguasa. Betapa hebatnya. Kepenuhan kealahan. Tadi kita yang di awal kan, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ngerti gak peran dia sebagai imam besar agung buat kita? Supaya waktu kita nyanyi bukan hanya sekedar karena lagunya bagus. Kita tahu gak peranan dia sebagai imam besar kita? Iman Kristen itu perlu dengan pengertian, perlu tahu apa yang kita percayai, saudara. Kalau kita nggak tahu apa yang kita percaya, kita nggak tahu Tuhan kita seperti apa, hidup kita tidak akan ada perubahan. Kenapa sih Yesus jadi imam besar buat aku? Kenapa kepenuhan Allah berkenan dia di dalam dia, dan dikatakan bahwa aku, saya dan saudara ini telah dipenuhi di dalam dia. Kalau kita nggak pernah tahu tentang semua ini, kita nggak bisa nikmati apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Kita bisa tahunya dari mana? Firman Tuhan.
Nggak ada jalan yang lain. Oleh karena itu kembali lagi, waktu kita membaca Alkitab, kita lihat bagaimana Rasul Paulus selalu menulis secara sistematis, berulang-ulang kepada jemaat. Pada jemaat loh ya. Rasul Paulus tulis itu pada jemaat. Ya, surat-surat Paulus itu buat jemaat. Artinya buat saya dan saudara, orang percaya dalam Kristus. Kita sudah tahu doktrin seperti apa. Next-nya mau apa? Karena kehidupan Kristen itu nyata. Kehidupan Kristen itu menghasilkan. Kehidupan Kristen itu termanifestasi keluar. Bukan sesuatu yang di alam roh saja. Di awan-awan saja. Tapi nyata, terlihat, bisa dirasakan. Jangan sampai kita jadi orang yang antara ada dan tiada. Yang lagu siapa itu antara ada dan tiada? Kotak, coklat. Jadi saya dan saudara itu kita perlu keberadaan kita itu harus bisa dirasakan. Karena jangan-jangan ada yang salah. Kesaksian ya. Dulu kami pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan rumah itu orang selalu ngomong feng shui-nya nggak bagus, tusuk sate. Kemudian itu bangunan 3 lantai besar untuk ukuran keluarga kami. Sampai saya pikir mungkin kita harus pasang telepon ya dari lantai 1, 2, 3 supaya kalau panggil itu, karena kalau nyuci di lantai 4 di atas, pompa airnya di lantai 1. Kalau sudah di atas, aduh kalau lupa nyalakan itu malasnya minta ampun turun lagi. Lalu kemudian esokan harinya kalau di Medan tuh Kepling ya, Kepling itu kayak ketua RT. Keplingnya datang. Pagi ibu, pagi. Bisa tidur tadi malam? Bisa. Gak ada bunyi-bunyi? Enggak. Gak ada rasa apa-apa? Enggak. Kenapa Pak? Lalu dia bilang gini, semua orang dulu yang tinggal di rumah ini pasti kalau bukan usahanya hancur, pokoknya mengalami hal-hal yang buruk-buruk. Mau buka usaha nggak bisa, selalu tutup karena feng shui-nya kurang bagus. Jadi saya jawab sama dia, oh Pak, aman kalau saya tinggal di sini. Kenapa? Karena waktu saya datang ke sini, penghuni yang lama itu yang merasakan hadirat saya. Dia yang gini, bukan saya yang gini. Jadi jangan sampai kita dalam hidup, kita ada dan tiada, orang nggak rasa apa-apa. Orang harus merasakan hadirat kita. Karena kita anak-anak Tuhan yang luar biasa, dipenuhi dalam Kristus, di mana semua kepenuhan kealahan berkenan diam di dalam Dia. Artinya hari ini saya dan saudara bisa bilang, kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam diri kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Lalu apa berikut? Penutup. Kita buka Filipi 3. Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Lihat urutannya saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Urutannya menarik saudara. Saya dan saudara memulai dari kuasa kebangkitan. Yesus yang menderita, Yesus yang mati, Dia yang bangkit. Saudara dan saya sebagai ciptaan baru mengenal Dia, dimulai dari kuasa kebangkitan, dimulai dari kemenangannya. Waktu kita tahu kuasa kebangkitan Kristus, tahu kemenangan yang Dia lakukan, maka waktu di dalam hidup ini ada tantangan, aku bisa ambil dari penderitaan.
Waktu di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang mungkin seperti kita mati. Apa yang bagian dalam Tuhan? Gak apa-apa Tuhan. Aku harus lakukan lebih daripada yang semestinya. Kenapa? Karena kita bergerak dari kuasa kebangkitan, dari kemenangan, dari apa yang sudah di puncak. Saudara dan saya bergerak dari puncak. Bergerak dari kebangkitan. Mungkin khotbah hari ini kurang lucu, kurang fun, membuat kita bergerut semuanya. Tapi coba dipikir, beberapa hari ini, apakah kita memberikan nilai untuk firman Tuhan, untuk kita belajar firman Tuhan? Apakah saya sudah memberi value untuk firman Tuhan? Ataukah Yesus biasa-biasa saja? Apakah Yesus memberi dampak dalam hidup saya? Ataukah tetap saja sama seperti dulu saya belum kenal Yesus? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau, lebih melihat kepadamu, sehingga waktu kami katakan mata kami tertuju padamu, itu dengan pengertian kenapa mata kami harus senantiasa tertuju padamu. Saat kami katakan kami bersandar padamu, itu dengan pengertian kenapa kami hanya bisa bersandar padamu. Saat kami katakan Engkau imam besar agung kami paham kenapa hanya Engkau yang bisa jadi imam besar agung bagi kami. Dan saat Engkau menyatakan dirimu pada kami, kami bisa melihat kuasa kebangkitan dan bermanifestasi dalam hidup kami. Hidup kami berubah, pola pikir kami berubah, cara pandang kami berubah, cara kami melihat hidup ini pun berubah, cara kami memperlakukan orang lain berubah, cara kami melayani berubah. Segala sesuatunya dari Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, sangat baik buat kami. Kau menyatakan dirimu lebih lagi buat setiap kami masing-masing, supaya kami makin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Yesus.